Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast SMA Satria, para penonton sekalian. Hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu guru agama di SMA Satria. Waalaikum semuanya. Yaitu Pak Fathur Rahman. Alhamdulillah. Fatkur atau Fathur ya Pak? Yang benar tuh Fatkur Rahman secara administrasi, Oh, Pak. iya. Tapi orang-orang nggak mau tinggal Fatkur. Saya katanya Fatur, Oke. Fatur gitu. Fatkur Rahman, beliau ini adalah gelarnya MPD ya Pak? MPD. MPD. Ya? Mau perbaiki diri ya. Oke, bukan 4 ya Pak. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang soal pembelajaran pembelajaran agama di SMA Satria. Siap. Sebelumnya perkenalkan diri dulu kali Pak. Baik, siap. Assalamualaikum semuanya para sahabat-sahabat KS 51 dimanapun Anda berada. Di dunia di akhirat ya teman-teman. Kali ini nama saya Fathur Rahman, MPD. MPD-nya baik itu jelas ya. Saya ngajar agama di sini alhamdulillah dari tahun 2019. Sebelumnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Setahun. Oh, ada bahasa Arab di sini ya Pak? Dulu 2012 ada bahasa Arab saya ngajarnya, terus kemudian setahun kemudian ada program bahasa Perancis sehingga saya murtad jadi ngajar guru agama. Bisa aja. Siap. Oke, jadi sekarang sekarang ngajar agama ya Pak? Ngajar aja pendidikan. Bahasa Arab masih ada di sini? Bahasa Arab udah nggak ada. Ada, tapi ada. Pak Sartono kan. Pak Sartono Iya. ya. Baik. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama guru bahasa Arabnya ya. Siap. Baik, Pak Fathur Rahman, gimana pesan-kesannya selama mengajar di SMA Satria? Baik, kesan pertama alhamdulillah karena sebelumnya saya ngajar di MI ya. Setara SD kita SMA ini tingkat penalaran, kemudian tingkat kedewasaan, kemudian unggah-ungguh halak juga alhamdulillah bagus-bagus ya. Cuma tetap namanya di antara ratusan siswa atau ribuan siswa tuh ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Kalau kami sebagai guru agama mandangnya adalah akhlak dulu pertama. Terus? Sampai mana tadi? Oh, sampai itu kesan-kesan. Pesan ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Fathur, bagaimana penjaminan mutu PAI di SMA Satria ini? Baik, menurut pandangan saya, kualitas penjaminan mutu untuk pendidikan agama Islam di sini, jadi dari pihak kami atau yang kita sebut dengan program utama kami ya, sebagai penjamin itu adalah memastikan anak-anak kami semuanya itu Bapak tahu lah ya, itu harus sholat 5 waktu. Itu yang kita konsenkan di situ. Dan kemudian kita juga menjaga mereka sebagai seorang muslim, ya khusus muslim ya, itu minimal banget tuh hafal dari An-Nas sampai Al-Fil, syukur-syukur sampai Ad-Duha. Itu untuk Jadi alumninya itu di sini kalau udah kelas 3 harus selesai sampai Ad-Duha. Ad-Duha ya. Lebih? Ad-Duha. Walaupun sekarang ada program sampai Al-Balad ya. Al-Balad. Tapi sudah sampai itu tuh luar biasa alhamdulillah. Nah, itu sebagai bentuk realitas atau wujud nyata penjaminan mutu kami. Karena di kami itu punya prinsip bahwa yaitu Pak, walaupun 10 tahun hidup nggak sembahyang apa gunanya. Gitu ya. Kayak lagu itu Pak. Iya kan. Karena untuk materi saya kira anak-anak SMA itu udah paham ya. Paham. Kecuali mohon maaf materi fikih. Nah, itu mungkin perlu penjabaran tersendiri. Baik. Terus minat anak-anak untuk belajar PAI gimana Pak? Apa semangat? Apa biasa aja? Soalnya kalian kan sekolah SMA ya? Baik, bukan madrasah. Betul. Bapak gimana tuh? Menurut pandangan saya ada perbedaan di tahun ke tahun Pak ya. Untuk tahun pertama saya ngajar dari 2019 sampai sekarang, sampai 2000 pas COVID ya. Menurut saya itu masih tahap biasa. Menurut saya ya, tahap biasa. Ya mereka ngikutin, apakah hafalan kita nggak tahu. Ya pokoknya ngikutin aja. Tapi 2002 utamanya ya, itu luar biasa. Kalau ada siswa yang minta ngaji tambahan, kemudian nanyain. Oh, nanti minta ngaji di sini? Iya, minta ngaji sama di sini. Bapak? Sama saya. Oh, sama guru. Baru pertama kali saya itu, hebat juga. Akhirnya saya adakan hari Sabtu itu. Tapi dia ngajinya lancar? Nggak lancar. Oh, nggak lancar. Jadi dia dengan kesadaran tinggi dia minta tambahan. Itu ada sekitar 12 orang. Ya, saya bikin saya itu, hebat juga. Terus kemudian juga ada siswa yang
minta apa namanya itu tambahan materi, tambahan materi PAI. Dan bahkan ada yang nanyain, tumben PAI itu nanya begini, Pak besok materinya apa? Kita ngapain? Gitu ada begitu. Antusiasnya tinggi ya Pak. Tinggi. Nah kemudian tahun 2023 angkatan ini agak kurang, ya agak kurang seperti itu. Oke. Tapi trennya meningkat ya Pak. Trennya meningkat, tapi kalau dibanding tahun sebelumnya agak turun. Agak turun. Iya. Pak, Bapak ngajar di sini berapa kelas Pak? Saya ngajar di sini total ada 8 kelas Pak ya. 8 kelas. 8 kelas. Semua kelas tuh? Kelas Semua tingkatan 11, kelas 11 sama kelas 12. Nah, kalau semuanya berapa Pak? Semuanya total kan ada 4 tambah 6, 10, 10 tambah 4 ya. 14 kelas. 14. Ya. 14 berarti ada guru lain ya di sini? Ada guru lain, ada Paulin, juga ada Pak Sartono. Oh, jadi gurunya 3 di sini ya Pak? Gurunya 3. Oke. Nah, gini Pak. Terus menurut Bapak, selama Bapak ngajar nih, ada kesulitan-kesulitan nggak dalam mengajarkan PAI? Karena kan PAI ini kan materinya luas nih, banyak gitu kan, yang harus dipelajari banyak. Betul. Terus gimana persiapannya, perencanaannya, terus evaluasinya gimana tuh? Ya. Kalau boleh tahu. Persiapan tentunya kan ada ranah tuh 5 dalam PAI itu Pak. Ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, ada sejarah, ada akhlak, ada akidah. 5 itu dijadikan diringkas menjadi PAI di buku itu. Jadi 1 tahun itu merangkum 5 itu, 5 subtema itu ya. Di antara 5 itu yang pertama tadi fikih. Yang pertama paling sulit. Kenapa? Karena itu kan dengan syariat kan. Kalau akhlak insya Allah gampang lah segala macam. Nah, kesulitan kami yang kedua adalah bagaimana dalam satu kelas itu mungkin hanya 1 atau 2 orang yang bisa ngaji. Sedangkan kita 1-2 orang Pak. Iya, yang dalam bisa lancar gitu. Iya, bisa lancar dalam tanda kutip panjang pendeknya, tajwidnya itu 1-2 orang aja. Oke. Ya itu mungkin hal yang wajar karena mungkin background dari dia kita nggak tahu ya Pak. Mungkin orang tuanya dulu sibuk atau apa, atau mungkin anaknya juga sulit atau waktunya ini juga kita nggak tahu. Jadi gitu guys, keprihatinannya Pak Fatur adalah banyak murid yang belum bisa atau belum lancar ngajinya gitu ya. Mungkin bisa tapi seterbata-bata banget gitu. Ya, oke. Jadi sekedar baca ya. Ya, jadi kalau saya baca nah gitu. Aduh gak kelihatan Pak. Alasannya itu ya. Iya, gak kelihatan. Akhirnya saya yang tadinya bikin PPT kan nggak bisa di zoom Pak. Saya bikin PDF. Biar bisa di zoom. Bisa di zoom gitu. Gak kelihatan Pak. Oh, berarti belum bisa. Jadi agama ini punya kesulitan tersendiri dalam mengajarkannya ya, penonton. Ya itu kesempatan kita untuk dakwah di Sedayona, ngaji ada tambahan Sabtu gratis gak usah bayar. Gitu. Pengen mau Pak, saya bantuin Bapak. Siap. Saya buka diri nih. Siap. Sabtu Pak ya. Biar bermanfaat gitu kan. Ya evaluasinya kalau untuk evaluasi PAI ya biasa Pak ya, secara lisan, secara ulangan secara lisan, tapi lebih utamanya secara kepada praktek Pak. Praktek ya. Nah, misalkan kayak di sini kan lagi asarnya apa itu Pak yang pas asar pulang, pas asar pulang. Jadi waktu asar kan pas kita pulang cepet tuh. Nah, kita lihat aja tuh Pak. Buku sholatnya kalau aja wah rajin lihatnya pas asar. Kalau dia pas adzan pulang gitu. Benar Pak. Tadi ada buku catatan tuh maksudnya apa ya? Mungkin saya jelasin sama Pak. Ya, jadi teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, jadi di kami itu ada buku indikator untuk memantau sholat mereka dari subuh sampai dengan isya. Jamnya jam berapa, jamaah atau tidak, di rumah atau di masjid, tanda tangan siswa dan orang tua. Wah, bagus ya. Itu program yang bagus nih di Satria teman-teman. Ya, jadi itu kita galakkan karena memastikan yang tadi menjaga mutu daripada keimanan mereka atau Islam mereka itu apa? Dengan memantau mereka sholat apa tidak ya, teman-teman. Kalau nggak begitu wah sulit. Itu beli bukunya atau dapat dari sekolah? Alhamdulillah kalau bukunya sudah gratis ya dari sekolah Pak ya. Jadi include dari pendaftaran, include dari semuanya ya, tidak ada tambahan apapun. Dan tujuannya apa tuh Pak buku itu? Ya itu Pak tujuannya itu ya menjaga kualitas tadi keamanan juga. Balik lagi penjaminan mutunya. Penjaminan mutu dan kemudian bagaimana benar-benar mengamalkan keislaman mereka. Baik. Nah, dalam pelaksanaan tugas Bapak nih, Bapak tergabung dalam komunitas guru nggak? Misalnya kayak MGMP atau ada komunitas-komunitas lain yang mendukung Bapak ngajar di sini? Baik, untuk komunitas saya masih sampai sekarang masih bahasa Arab. Oh gitu. Jadi basicnya bahasa Arab ya Pak? Iya, untuk PAI ya saya kira ya hampir-hampir sama dikit lah. Seperti itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah
sertifikasi atau belum? Saat ini saya belum, Pak. Belum ya. Saya Tapi belum. guru yang agama lain udah. Sepertinya sudah semua. Sudah ya. Tinggal saya. Pak Sartono udah, Pak Alhamdulillah Ulin sudah. sedang berjalan kan setahu saya. Pak Ulin sudah berjalan Nggak ya. apa-apa ya. Teman-teman kita doakan supaya Pak Fatur segera menyusul sertifikasi ya. Kita doain sama-sama ya. Terima kasih. Supaya kualitas pendidikan kita di Satria ini lebih bagus lagi. Siap. Oke. Nah, terus apa namanya? Fasilitas Pak, fasilitas sarana dan prasarana sekolah ini menurut Bapak apakah sudah terpenuhi atau belum untuk Betul. pendidikan agama Islamnya? Baik, alhamdulillah untuk sarana dan prasarana itu semuanya sangat terpenuhi ya Pak. Semuanya sangat terpenuhi karena PA itu hanya butuh paling speaker aja. Kok speaker aja? Ya, Musik nggak butuh berarti. Tidak butuh alat peraga segala macam, nggak butuh Pak ya. Oh, gitu. Kalau PAI sementara ini ya, Sementara saya ini. lihat ya. Tapi kan ada praktek itu Pak, praktek sholat jenazah, Ya, terus apalagi haji, Betul, umroh. betul. Itu ada pendukungnya. Karena saat ini kami kelas 11 itu belum ada Bapak. materi itu. Oh, materi itu belum Iya. ada. Biasa itu kalau nggak salah sholat jenazah itu di kelas 12 atau di kelas 9. Yang haji? Yang haji juga Manasik sama haji ya, di kelas biasanya? 12. Oh, oke. Iya, itu. Tapi ada ya Pak untuk sarananya untuk itu gitu. Kalau haji waktu itu ada Pak di sini ya. Cuman sekarang sepertinya sudah nggak ada karena diambil oleh pemiliknya. Jadi kita kalau ada itu langsung ke asrama haji biasanya. Oh, jadi Kayak SMK itu. studi tour gitu ya, kayak studi tour gitu ya, Ya ke sana langsung ke sana langsung di lapangan langsung seperti itu. Oh, baik. Nah, untuk pengawasan nih Pak, dari pengawasan eksternal, Bapak kalau ngajar di sini kan kalau dalam pasti Bapak diawasin sama kepala sekolah, sama kurikulum, sama kesiswaan gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk pengawasan dari eksternal tuh ada nggak ya Pak? Misalnya dari pengawas sekolah khusus untuk PAI. PAI. Nah, soalnya saya dengar dari sekolah lain tuh ada khusus apa namanya? Saya kemarin tuh dari SMA 77. Mereka bilang ada pengawasan dari saya nggak ngerti ya, dari Iya. Kemenak atau gimana gitu. Iya, betul. Di sini gimana? Jadi selama saya ngajar di sini saya belum tahu info itu Pak ya. Tapi saya juga pernah dengar dari teman kami yang di RA malah. RA itu karena dia udah sertifikasi. Jadi itu pengawasan nggak cuma di dalam kelas. Jadi itu bisa di luar kelas gitu Pak. Oh, Mungkin misalkan mohon maaf dia jam sekian harusnya ngajar tapi nongkrong misalkan seperti itu. nongkrong. Jadi gitu aja Pak. Iya, iya, Kayak iya. sebatas ketertiban kedisiplinan aja sih. Tapi kalau untuk apa namanya ke submateri Diajak ngobrol itu gitu. ngobrol itu belum diskusi gitu belum Pak? ada Belum ada ya. ya. Untuk di sini ya sementara ini ya. Tapi mungkin untuk yang Pak Ulin yang atau Pak Sato yang udah sertifikasi mungkin udah kali. Oh, oke. Jadi Bapak ceritanya junior ya di sini ya? Masih belajar Pak. PAI Masih banyak belajar. Oke. Boleh tahu nggak Pak, Bapak hobinya apa Pak? Hobinya saya satu bulu tangkis. Bulu tangkis. Nah, yang kedua saya seneng korik Pak. Oh, Kori Kori cuma- guys, Kori. Saya mau Ini- belajar ngaji ya sama Pak Fatur. Pokoknya teman-teman anak-anak Satria nggak usah khawatir untuk belajar, nggak usah diragukan lah kompetensinya Pak Fatur ya kan. Apalagi Pak, Kori, bulu tangkis. Kori, bulu tangkis. Dan Kalau musik- kori itu udah gini, musik nggak? Nggak. Ya paling kalau di kelas itu hobinya saya tuh ngamuk-ngamuk Pak ya. Ngamuk mah semua guru ya. Semua guru kalau misalnya muridnya nggak nurut kan tantrum gurunya. Tapi ya nggak boleh Pak. Nggak boleh. Yang penting nggak boleh kekerasan. Iya, nggak Apalagi boleh. nempeleng gitu nggak Nggak boleh. boleh ya. Nggak boleh. Lapor HPO. Di sini nggak ada ya Pak ya gitu. Oh, nggak ada. Di aman. Insya Allah SMA Satria selalu menjaga kompetensi guru-gurunya, adab guru-gurunya, juga adab siswanya di sini. Amin. Siap, amin. Baik Pak. Kemudian yang mau saya tanyakan itu adalah kalau kegiatan PHBI di sini ada nggak Pak? Atau kegiatan yang besar lah Iya. yang berhubungan sama PAI ada nggak tuh? Alhamdulillah. Kalau ada tuh apa aja? Oh iya, alhamdulillah saat ini yang kita adakan untuk hari besar adalah yang baru kemarin kita lakukan itu Maulidur Rasul Pak ya. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, kita baru adakan 3 UPT bareng-bareng di lapangan. Jadi Kemudian untuk Isra UPT Mi'raj, SMP, SMA, SMK gitu ya Bang? ya untuk Isra Mi'raj belum, mungkin segera karena kan memang belum ya. Alhamdulillah. Nanti mau puasa biasanya kan, Baik, itu baik. seperti itu. Terus kalau puasa? Halal bihalal kita Halal sering bihalal, juga. oke. Kemudian ya itu aja sih Pak. Kalau ibadah harian ya udah Buka puasa? buka bersama-sama ya. Ada ya? Bukber, pesantren kilat itu Oh, oke. pasti. Oh, pesantren kilat ada ya Pak? Ada di sini kan. Kapan tuh?
Kira-kira biasanya acara wajib atau kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu? itu wajib Pak. Oh, wajib ya? H-5 sebelum kita liburan di bulan puasa. Ya 5 hari itu full kita acara itu. Ya ada lomba azan, ya lomba ngaji, lomba ceramah, lomba storytelling tentang. Antusiasnya anak-anak gimana Pak? Alhamdulillah bagus-bagus semua. Ya tidak ada yang malas nih enggak ada. Karena kayak ada edutainmentnya Pak ya. Oh iya. Jadi edukasi dan ada hiburannya seperti itu. Baik. Ada fashion show juga. Fashion show juga. Oke. Jadi ada kalau acara apa tadi namanya? Pesantren kilat. Pesantren kilat ada fashion show, ada lomba-lomba yang azan gitu ya, ngaji, tahfiz gitu juga. Tahfiz, sambung ayat segala macam. Oke. Jadi SMA Satria walaupun SMA tapi nafasnya Islam tuh ya Pak kayaknya ya. Ya, kita mencoba mewarnainya dengan unsur-unsur religi Pak ya. Biar kita enggak ya tetap imbang antara dunia dan akhir itu imbang. Oh iya. Jadi keseimbangannya berapa? 100 atau 50 Pak? Sementara ini masih 30-70 Pak. Tapi mudah-mudahan gini terus, ini hal yang baik kan ya Bapak ya, teman-teman ya. Kita hal yang baik harus diteruskan, yang jelek ditinggalin gitu. Baik, mungkin itu aja kali ya Pak untuk sementara. Terima kasih Pak Denny. Mudah-mudahan SMA Satria tetap dengan segala kegiatannya, dengan didukung guru-guru yang mumpuni di bidangnya masing-masing, khususnya di PAI, karena ternyata guru PAI nggak ngurusin dalam kelas aja nih Pak, saya lihat ya Pak Satria, dia ngurusin juga sholat anak-anak, ngurusin ngaji anak-anak, tanggung jawab kita semua gitu ya. Betul. Baik, Pak Fatur, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Den. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan di SMA Satria bermanfaat buat semuanya. Amin ya Rabbal Dan semoga SMA Satria tetap banyak muridnya nih tahun depan. Ya kan, karena SMA Satria udah lumayan terkenal kan? Ya, alhamdulillah di JP2 ya. Ya, JP2 sudah terkenal. Silahkan teman-teman yang mau bergabung dengan kami persilahkan, karena di sini tidak hanya akademis tapi juga religiositasnya juga ditingkatkan. Insya Allah ya kita tekankan ya. Ya, terima kasih Pak Fatur. Terima kasih Pak Den. Semoga kita bisa ketemu lagi di Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum.